ternyata Mas Roy lah ya ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat, hal yang mustahil. Iya kan? Yang dikasih ijazah itu siapa? Nah, di situ. Kan orangnya. Sebentar Pak Alfon. Ya. Saya ikuti dulu nih penolakan beliau. Oke. Yang dikasih ijazah itu siapa? Kan yang juga nggak mungkin. Misalnya ijazah saya yang terbukti jelas asli. Kemudian saya kasih orang lain, tolong orang lain laporin saya ijazah saya palsu. Itu kan logika Sri Mulat. Gitu. Ya nggak mungkin. Kalau kita melihat ijazah seseorang yang kita curigai itu, ini sepertinya nggak yakin gitu. Kenapa? Karena ijazah saya nggak kayak gitu. Kami lapor gitu loh. Kenapa yang lapor TPUA? Bukan saya pun sebenarnya bisa lapor. Karena saya bisa menggunakan Pak Alfons. Saya bisa menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nomor 14 tahun 2008. Tapi kan Jokowi bukan lagi pejabat negara. Salah. Salah. Gini. Dia menggunakan ijazah itu ketika jadi pejabat negara kan. Dan saya sekaligus mengkoreksi pandangan hukum dari yang tim yang katanya sudah membaca undang-undang. Nggak apa-apa, silakan Anda sudah baca. Dulu saya ikut buat juga gitu loh. Dan ketika saya ikut buat itu, Mas, di tahun 2000-an, 2003 itu, kebetulan saya juga yang memberikan materi itu kepada Divisi Humas Polri. Ini ada buktinya nih. Markas Besar Kepolisian waktu itu, Inspektur Jenderal Polisinya, Kadif Humasnya masih Pak Dr. Arianto Budiarjo. Saya waktu itu selaku pemateri, yang ini saya bawakan adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini tahun 2003 waktu itu. Ya, 2005, maaf. Ya, dari waktu sebelum saya jadi anggota DPR. Lalu kenapa tidak Mas Roy lakukan? Lah karena sudah ada laporan kan soal ijazah. Artinya saya kemudian diangkat sebagai ahli. Selain soal teknis, saya mengerti betul soal itu dan kebetulan di Komisi 1 yang saya sempat 10 tahun berada di Komisi 1, saya mengawal itu juga kan, termasuk dengan ITE. Artinya mereka terus mendalilkan pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Yaitu di situ adalah soal produk ilmiah atau istilahnya pendidikan. Betul, pasal 17 ayat H, ya saya juga hafal betul karena saya ikut merancang, itu memang pendidikan dikecualikan. Tapi jangan lupa Mas, ada pasal 18 ayat 2 yang mengatakan pejabat publik dan dia kalau menggunakan jasa itu dilepaskan dari pengecualian. Jadi artinya loud and clear. Saya bayangkan nih sebetulnya Mas Roy jangan-jangan sudah ancang-ancang juga nih. Andaikan ikhtiar hukum yang satu ini, yang sekarang bergulir ini gagal, mungkin Mas Roy akan menggunakan cara kedua dengan memanfaatkan pasal 18 itu. Iya, tapi mungkin untuk yang masih menjabat. Bukan Jokowi lagi. Ya, yang masih menjabat. Yang ijazahnya juga diragukan. Sesaat lagi saya akan bertanya ke Mas Roy tentang hulunya apa sih sebetulnya dan hilirnya mau menuju kemana sesungguhnya? Saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami, ya. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Bareskrim maupun Dirtipidum. Ya, tidak ada bantahan sama sekali terkait data-data yang kami sajikan dan analisa-analisa ilmiah kami yang kami paparkan, mulai dari Pak Dr. Muhammad Taufik, saya, Pak Roy Suryo maupun Dr. Diva. Jadi ya, kami tidak gentar sama sekali. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita bahwa kita perlu hati-hati dalam mengidentifikasi, menyeleksi calon presiden ke depan. Sekali lagi saya ucapkan kami tidak gentar. Terima kasih. Sempat ketemu Mas Hen sama Roy Suryo dalam beberapa dialog di Nusantara TV, dan saya tanya ujungnya kemana? Kayaknya berjelit-jelit kata dia. Bahkan semalam saya ngobrol sama Bang Richmond kan. Ini kemana ujungnya?
pelurunya masih banyak. Saya pancing misalnya, ya. Setelah Jokowi apa? Gibran, Kaisang, bahkan Jan Etes pun ya. Iya. Di sini Gimana tuh, Bang? Yo buka kaos. Ya. Oh buka kaos memperlihatkan bahwa ini masih banyak ini kira-kira itulah. Pelurunya banyak. Tetapi gitu. poinnya kan selalu ada pertanyaannya. Iya. Nggak tahu saya, tapi sebagai jurnalis kan kita selalu skeptis. Betul. You punya data itu basisnya valid nggak? Dari mana? Kalau tidak valid itu garbage in, garbage out. Ya, Kira-kira ya, begitulah. ya, ya. Sekarang dia bilang valid, tapi kan valid itu kan harus Buktikan. di verify betul kasih, begitu. Itu kan sebabnya ketika sampai di Bareskrim bilang tidak ada soal tentang keaslian. Betul. Lalu kemudian dengar mereka bawa data-data yang kemudian diperlihatkan kemarin oleh Roy Suryo. Kembali lagi pertanyaannya, apa itu data valid? Karena ketika kita gampang menuduh misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, kan bisa juga sebaliknya. Jangan-jangan yang di bawah ini juga dicetak di Pasar Pramuka. Karena gitulah, atau dibikin sendiri. Tanyakan juga soal itu dan jawabannya sangat hakul yakin loh, Bang. Nah, makanya sebetulnya ini terlalu banyak desas-desus. Desas-desus yang SMA tadi, desas-desus yang ijazah mana yang asli mana tidak, kemudian ada skripsi, ada KKN. Ya kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh. Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Kejar target apa sih gitu loh. Siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen yang kita secara penelitian kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan ya, tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa gitu. Lagi pula menggunakan pasal-pasal yang sangat tidak relevan dan memang niatnya itu tidak baik gitu loh kepada kami semua gitu. Bang Rismon, kalau UGM saja sudah firm itu ijazah Jokowi asli, kemudian lapor Polri juga sudah menggunakan produk pembanding yang lengkap, disebutnya seperti itu. Lalu apalagi yang masih Anda pertanyakan? UGM tidak ada confirm bahwa itu asli, Mbak. Dia kan meyakini, coba diulang lagi, diputar lagi, ya statement dari Profesor Ova Emilia, dia hanya meyakini. Dalam ilmiah kita butuh kepastian, memastikan berdasarkan prosedur akademik yang dilalui oleh Joko Widodo. Kami memastikan, bukan kami meyakini, ini bukan keyakinan. Dan terkait tadi saya diputus soalnya ya, jadi yang kami sajikan itu justru argumentasi ilmiah, bukan hanya inilah ada pencocokan citra, ya pencocokan gambar, foto, ijazah yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, belum lagi font identification berbasis AI bahwa itu fontnya tersebut adalah font Times New Roman yang ada sejak tahun 1992 versi digitalnya. Sementara bantahan yang kami dapatkan cuma dengan indera perasa, meraba lembar pengesahan skripsi tersebut, terus disimpulkan secara prematur adalah produk dari handpress atau letterpress. Dan itu tidak direkonstruksi. Baik, kalau gitu saat ini tinggal kita menunggu pernyataan dari Bareskrim terkait dengan kemarin yang sudah dilakukan gelar perkara khusus.